Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jadi, hari ini saya akan membahas seputar motor saya yang pada 2021 lalu berstripingkan 46 ya. Jadi strippingnya lebih ramai dari sekarang. Dan kalau sekarang kita bisa lihat untuk 46-nya itu masih ada di sini. Oke, jadi motor saya ini sudah menemani saya kurang lebih dari 2018 ya, berarti 6 tahunan lah. Dan untuk kondisinya sekarang sudah lumayan berubah total dari standarnya dulu, dan modifikasi itu saya sudah mulai dari 2019 walaupun kecil-kecilan, dan pada 2021 itu juga sudah mulai merambah ke kelistrikan ya untuk modifikasinya. Sekarang untuk engine-nya juga sudah dirombak lumayan besar sih, nggak besar-besaran juga. Dan nanti kita akan review seperti apa untuk kondisinya untuk OJ MX atau Old Jupiter MX tahun 2007. Oke, kita langsung saja mulai reviewnya dari atas ya. Ya, walaupun untuk beberapa part ini sebenarnya part-part yang cukup murahan ya teman-teman, nggak ada yang mahal-mahal banget sepertinya. Oke, di sini ada handle kopling, ini dari Brembo-Bremboan ya, bukan Brembo ori. Kemudian ini handle apa namanya ini, hand gripnya juga hand grip murahan, sekitar 50 ribuan. Ini juga sama. Monelnya murahan juga. Kemudian ini ada holder buat HP, karena saya sering juga untuk menelusuri alamat-alamat melalui Google Map ataupun melalui aplikasi lain ya. Dan untuk bagian depan lampu sudah menggunakan LED laser. Sebenarnya saya pengen masang bilet, tapi saya masih ragu apakah nantinya bilet ini akan memancarkan cahaya yang cukup menyilaukan atau tidak. Mengingat lampu seperti ini saja cahayanya sudah sangat menyilaukan menurut saya. Cuman karena saya juga butuh untuk penerangan. Walaupun saya sebenarnya sangat tidak suka dengan lampu warna putih ya, karena saya nyari kemana-mana itu lampu yang dekatnya warna kuning itu jarang banget teman-teman. Jadi ini dekatnya warna putih, kemudian jauhnya warna kuning. Justru saya lebih suka sebaliknya sebetulnya. Oke, dan untuk ini masih ada sejak tahun 2020. Mungkin nanti kalian bisa nonton video saya pada tahun-tahun tersebut. Videonya masih saya simpan di YouTube ya. Kemudian kita review ke bawah. Ini lampu sudah LED semua. Di sini lampu jagung, kemudian di sini mata elang. Di sini juga sama. Kemudian saya kasih efek smoke. Ini stiker ya, bukan cat smoke, ini stiker. Dan untuk bagian bawah kita bisa lihat bannya ukuran 90/80 17. Ini dari Maxxis Green Devil. Dan untuk velgnya sendiri ini bukan cat ya, jadi ini adalah velg yang catnya saya lunturkan. Jadi beberapa tahun lalu ini sempat saya cat warna gold, kemudian palangnya sini warna silver, kemudian saya ubah lagi ke warna bunglon, dan ternyata saya tidak cocok dengan warna tersebut. Ya udah, karena waktu itu cukup kesal juga ya saya lunturin aja lah semua catnya. Jadi seperti ini, seperti efek chrome gitu ya, walaupun nggak bersih-bersih banget ngelunturinnya. Sekarang mau ngecat lagi bingung mau pilih warna apa. Oke, dan untuk strippingnya seperti ini, stripping spark, ini stripping murahan juga, nggak nyampe 100 ribu. Sebetulnya saya pengen beli yang hologram, cuman waktu itu stoknya lagi habis di toko online. Kita geser ke sisi sebelah kiri. Di sini ada rem cakram, ini kaliper masih standar. Kemudian cakramnya ini saya kasih merek AND. Ini cakramnya lebih besar dari standarnya ya, ukuran kalau nggak salah 2,60 kalau nggak salah ya. Terus ini bautnya Pro Bolt 2 buah, ini bautnya masih standar. Di sini waktu itu saya kasih baut Pro Bolt juga, cuman waktu itu bautnya cukup jelek ya. Jadi bautnya itu harganya 15 ribuan satunya. Cuman pas di kencangin itu ternyata nggak presisi sama kuncinya, sehingga bikin cepat selek. Dan kita balik lagi ke atas. Kita lihat di sini untuk saklar holdernya, ini pakai holder dari Aerox.
Nah, ini holdernya Aerox fungsi semua. Walaupun ini bukan buat engine ya. Sebenarnya ini buat engine cut off. Cuman saya fungsikan untuk lampu saja karena saya tidak terlalu perlu. Kita coba hidupkan. Nah, itu adalah tadi bunyi beep dari sensor apa namanya? Kalau di speedometer standar itu ada sensor water temperature dan juga sensor TPS ya. Jadi di sebelah sini kalau yang standar, sedangkan untuk yang digital ini tidak ada. Sehingga saya menandakannya dengan tanda tersebut ya, dengan bunyi tersebut apakah ada gangguan atau tidak. Dan di sini ada voltmeter, saya fungsikan untuk jam. Di sini ada voltmeter yang saya fungsikan untuk tegangan ya. Sebenarnya kalau voltmeternya segini saya masih normal ya. Karena pengisiannya masih berada di 13, sekian lah. Saya juga waktu itu pernah ukur dengan apa namanya, voltmeter yang digital itu namanya apa sih ya? Pokoknya itulah namanya lah. Nah, ini masih naik terus ya. Kita cek. Apakah nanti aja lah, kita review dulu. Kemudian di sisi sebelah sini, bak yang sini sudah saya cat dengan warna beige. Ini lagi kotor ya. Kemudian di belakang ini, ini bukan stiker sponsor ya. Jadi ini saya dapat stiker dari beli barang seperti ini. Ya, jadi untuk rantai ini dari Triple S untuk gear belakang dan gear depan. Kemudian untuk rantainya dari TK Racing. Dan untuk logo-logo ini nanti kita akan bahas. Untuk logo Ohlin ini sebenarnya saya tidak pakai partnya ya, karena saya dapat stiker cuma-cuma saja. Dan ini untuk strippingnya. Oh ya, velg belakang ini masih sama ya. Ini juga saya rontokin catnya aja pakai remover. Untuk lampu bagian belakang cuma saya semuk, lampunya standar aja. Wah, ini lupa, ini kemarin nggak dikasih lubang buat bautnya, jadi bautnya malah ketutupan. Behel masih standar. Di sisi sebelah sini saya menggunakan knalpot dari Satria FU, cuman ini kopi dari Purbalingga ya. Untuk lahirannya sendiri 28, kemudian 38, kemudian naik ke 50 inletnya. Outletnya juga 50. Knalpotnya sendiri model yang loss ya. Jadi untuk spek mesinnya sendiri, nah kita akan bahas mulai ke engine ya. Dari bloknya sendiri ini juga sudah saya cat warna beige. Warna beige apa warna apa ya? Pokoknya mendekati warna gold gitu ya. Saya lupa warnanya. Jadi untuk spek mesinnya sendiri ini standar porting, kita bisa sebut standar porting. Karena memakai blok 1 PA dari Fiction. Kemudian untuk headnya di porting sampai mentok. Noken asnya pakai BRT T28 atau T1. Kemudian per klepnya pakai per klep Swedia. Kemudian dari sektor pengapian, CDI memakai CDI BRT tipe dual band TR. Kemudian coilnya pakai coil A100. Businya pakai busi platinum CPR 8EA GP dari NGK ya. Nah, jadi seperti itu untuk spek singkatnya. Untuk karburator masih standar, cuman saya reamer tipis-tipis. Dan untuk pilot jet main jetnya saya setting untuk pilot jetnya di 108. Pilot jetnya di 27,5, main jetnya 108. Kemudian jarum skepnya pakai PE28, jarum skepnya doang ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk dari sektor perkoplingan sendiri, ini untuk kampas koplingnya, ini memakai kampas kopling dari Honda Karisma yang sekarang saya pakai mereknya dari Daytona. Jadi bahannya itu dari kertas ya, jadi tidak merusak bagian dari rumah koplingnya. Kalau bahan-bahan keras yang lain itu ada kemungkinan merusak kalau tidak diganti partnya juga yang lebih keras. Dan untuk plat koplingnya juga sendiri kemarin saya sudah ganti dengan plat kopling yang baru. Walaupun plat kopling yang sekarang itu malah justru lebih tipis dari bawaannya. Kemudian untuk pair koplingnya saya memakai pair kopling dari Honda Tiger. Nah, jadi seperti ini. Untuk tarikan koplingnya sendiri tidak terlalu berat menurut saya.
Kalau menurut sebagian orang-orang katanya pair coupling Tiger itu berat. Kalau menurut saya enggak. Kalau pair coupling Ninja saya juga belum pernah mencoba ya. Cuman saya rasakan untuk pair coupling Tiger ini lebih responsif dan juga lebih enak aja gitu. Mungkin kita akan review suaranya gimana. Jadi motor ini sudah banyak perubahan dari 2021 lalu yang pernah saya review. Pernah saya review ya tahun 2021 lalu terakhir. Di sini ada saklar untuk dual band, jadi kita bisa aktifkan atau nonaktifkan dual bandnya. Kalau mode seperti ini dual band aktif, kalau seperti ini hyper band, jadi hanya pakai satu mapping. Kalau ini dual mapping, jadi seperti itu. Oh, kemudian di sini saya pakai buat port charger, harganya kurang lebih 50 ribuan juga, karena saya sering pakai buat jarak jauh, buat ngirim-ngirim paket juga, sehingga HP saya taruh sini bisa sambil ngecas. Oke, seperti itu. Dan kalau MX yang standar itu nggak ada gantungan seperti ini juga saya pasang sendiri. Oke, jadi kita akan langsung saja review suaranya gimana. Oke, jadi suaranya seperti ini teman-teman. Agak sedikit. Oke, kalau untuk RPM-nya sendiri berada di sekitar 1000 sampai 1500. Ini RPM ya. Jadi untuk kabel RPM ini bisa disambungkan ke kabel CDI yang berwarna putih. Ya, kita bisa bilang RPM-nya 1300-an lah ya untuk idle-nya ini. Seperti ini untuk tampilan dari speedometer digital. Saya sudah memakai di 1700-an kilo untuk speedometer digital ini. Kalau speedometer bawaannya kurang lebih sudah hampir 400.000 km. Kalau saya nggak salah baca ya. Kita review untuk lampunya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk lampunya. Sini ada lampu alis juga yang saya pasang sendiri. Nah, kemudian untuk hazardnya kita akan coba. Nah, seperti ini. Untuk lampu belakangnya. Oke, seperti itu. Pengisiannya segini ya kalau lagi idle. Kalau lagi kenceng kita coba matikan. Kita coba yang ini berapa, 13,4, jadi 13,0. Nah, ada sedikit perbedaan ya. Ini dual band aktif. Coba kalau dual bandnya kita matikan. Ini mode hyper band. Apa kalian merasa ada sedikit perubahan suara? Idle-nya juga sedikit berubah. Kita nyalakan kembali. Oke, RPM-nya sedikit turun ya. Oke, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, ini dia untuk leheran knalpotnya. Ini saya pakai leheran cacing ya. Ini dari MDM Racing Muffler dari Tangerang. Itu stikernya tadi di samping. Kemudian untuk leheran yang ke sebelah sana itu dari Purbalingga semua. Di sini full stainless ya. Ini bisa kalian lihat full stainless. Kemudian untuk silindernya sendiri ini pakai bahan chrome. Nah, seperti ini.
Rencana hari ini saya akan ganti glass wool juga untuk knalpotnya, tapi mungkin nggak akan saya record ya. Untuk pengereman masih standar, masih pakai tromol. Sebenarnya saya pengen ganti pakai cakram, cuman dananya aja yang belum ada. Ya, jadi seperti ini. Oke, jadi seperti itulah untuk perubahan dari OCMX saya yang dulunya full stiker 46. Stikernya rame banget dulu ya. Jadi seperti ini untuk perubahan dari sektor kelistrikan. Oh ya, untuk kiproknya sendiri saya pakai kiprok dari Yamaha NMAX ya. Jadi kiproknya ini sudah saya ubah dulu. Jadi sebetulnya untuk arusnya ini sejak 2021 sudah pakai arus DC. Jadi kiprok standar yang saya jumper dari atas ini ke saklar. Akan tetapi saat perjalanan jauh dari Tangerang ke kampung halaman saya, waktu itu kiproknya tuh jebol di perjalanan. Cuman waktu itu nggak mati mesinnya, cuman lampu-lampunya sudah mulai pada putus. Nah, sehingga pada waktu itu saya memutuskan untuk wah, ini akinya sudah mulai soak, kemudian kiproknya ternyata udah mulai jebol. Ya, saya memutuskan untuk ganti sekalian ke kiprok NMAX seperti itu. Oke, dan bisa kalian lihat sendiri untuk akselerasi motor saya gimana. Nah, kalau untuk top speed mungkin agak kurang ya teman-teman. Jadi ya saya bukan pemuja top speed, yang penting motor saya ini enak dibawa. Dan untuk speedometer ini sudah saya ukur dengan GPS, ini sudah mendekati dengan GPS, hanya kurang lebih selisih 1-2. Nanti akan saya tampilkan versi perbandingan dengan GPS. Oke, kita lihat dulu, ini kecepatan sudah 110 km per jam. Nah, ini dia untuk perbandingan kecepatan dengan GPS. Jadi seperti ini untuk perbandingannya. Ini video beberapa hari lalu. Kalau video yang terbaru memang saya agak lupa untuk menaruh HP di holdernya, karena memang HP-nya hanya satu saat saya merekam video yang terbaru tadi ya teman-teman. Jadi inilah perbandingannya dengan GPS. Hampir mirip ya dengan aplikasi Ulysses Speedometer. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk reviewnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan mohon maaf jika video ini kurang bermanfaat ya. Jadi seperti itu untuk reviewnya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.